Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Iksan Maulana. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai statistika. Sebelum masuk lebih dalam di materi statistika ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu statistika dan apa itu statistik. Seringkali orang-orang menyamarartikan arti statistik dengan statistika. Nah, sebenarnya itu adalah dua istilah yang sangat berbeda. Nah, yang pertama, statistik. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Dengan kata lain, data yang sudah melalui proses pengolahan akan menjadi statistik. Definisi statistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah catatan atau angka-angka, dalam hal ini bilangan, yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan, sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, sampai pada penarikan kesimpulan untuk melakukan pembuatan kebijakan atau policy making dan pengambilan keputusan atau decision taking. Nah, berbeda kan antara statistik dengan statistika. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan di antara keduanya, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni tentang data. Data adalah representasi dari suatu fakta yang menjelaskan suatu persoalan yang dimodelkan dalam bentuk gambar, kata, dan atau angka, bisa berbentuk kategori maupun bilangan. Data bukanlah fakta, namun representasi dari suatu fakta. Sederhananya, data adalah catatan tentang fakta, atau data merupakan rekaman catatan tentang fakta. Data yang baru dikumpulkan dan belum mengalami pengolahan apapun disebut data mentah, sedangkan data yang telah diolah disebut informasi. Ada dua cara untuk mendapatkan sebuah data. Yang pertama, ada teknik sensus. Teknik sensus adalah teknik yang mengumpulkan data di mana setiap anggota yang ada di populasi tersebut dikenai penelitian. Dan ada juga yang kedua, sampling. Sampling adalah teknik pengumpulan data di mana hanya sebagian saja dari populasi yang diteliti terjadi proses pengambilan sampel. Sampling harus dilakukan dengan benar dan mengikuti cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan agar sampel yang terambil bersifat representatif. Artinya, segala karakteristik populasi tercermin pula pada sampel yang terambil, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipercaya. Nah, tadi merupakan teknik pengumpulan data. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Dibedakan berdasarkan jenis, sumber, skala, serta waktunya. Yang pertama kita akan membahas berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya itu dibagi dua. Yang pertama ada data kuantitatif, yang kedua ada data kualitatif. Ya. Data kuantitatif merupakan data yang dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Ya, jadi ada angka di dalamnya. Data kuantitatif ini bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membaca atau melihat data ini akan menafsirkannya dengan sama. Contoh, umur Rudi 20 tahun. Tinggi badan rata-rata di kelas A adalah 172 cm. Suhu di kota Jakarta mencapai 30 derajat. Pendapatan per kapita Indonesia mencapai 20 triliun dan lain sebagainya. Selanjutnya ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak membentuk angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Data kualitatif biasanya bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membacanya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Contoh, kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit, kualitas pelayanan di hotel, dan lain-lain.
Nah, pengelompokan data selanjutnya yakni berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Ya, jadi berdasarkan wawancara, kuesioner, dan observasi serta lain sebagainya. Jadi data tersebut merupakan data baru yang diperoleh langsung oleh penelitinya. Sedangkan sumber data sekunder yang kedua adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain. Jadi bisa disebut bahwa data sekunder ini data yang dikutip dari data yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis data berikutnya, yakni tentang data berdasarkan skalanya. Jenis data berdasarkan skalanya ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama kita akan membahas data nominal. Skala data nominal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk tujuan identifikasi. Ini adalah tingkat pengukuran data yang paling dingin dan terlemah di antara keempatnya. Kadang-kadang dikenal sebagai skala kategorikal. Ini menetapkan angka ke atribut untuk memudahkan identitas. Namun, angka-angka ini tidak bersifat kuantitatif dan hanya berfungsi sebagai label. Pada analisis statistik yang dapat dilakukan pada skala nominal adalah persentase atau perhitungan frekuensi. Ini dapat dianalisis secara grafis menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran. Contohnya seperti apa? Contohnya yakni dengan adanya pertanyaan, Anda berafiliasi dengan partai politik mana? Jawabannya ada 1. Independen, 2. Republik, 3. Demokrat. Memberi label independen sebagai 1, Republik sebagai 2, dan Demokrat sebagai 3. Tidak berarti salah satu atribut lebih baik dari yang lain. Mereka hanya digunakan sebagai identitas untuk memudahkan analisis data. Selanjutnya ada data ordinal. Skala ordinal melibatkan peringkat atau urutan atribut tergantung pada variabel yang diskalakan. Butir-butir dalam skala ini diklasifikasikan menurut tingkat kemunculan variabel yang bersangkutan. Atribut pada skala ordinal biasanya disusun dalam urutan menaik atau menurun. Hal ini mengukur tingkat kemunculan variabel. Skala ordinal dapat digunakan dalam riset pasar, periklanan, dan survei kepuasan pelanggan. Ini menggunakan kualifikasi seperti sangat, sangat, lebih, kurang, dan lain-lain. Dan lain-lain. Kita dapat melakukan analisis statistik seperti median dan mode menggunakan skala ordinal. Tetapi tidak berarti. Namun, ada alternatif statistik lain yang berarti yang dapat diukur dengan menggunakan skala ordinal. Misalnya, perusahaan perangkat lunak mungkin perlu bertanya kepada penggunanya dengan pertanyaan, bagaimana Anda menilai aplikasi kami? Yang pertama, jawaban sangat baik, 2 baik, 3 cukup baik, 4 buruk, 5 sangat buruk. Atribut dalam contoh tersebut dicantumkan dalam urutan menurun. Nah, selanjutnya kita akan membahas skala interval. Skala ini memiliki sifat dan karakteristik seperti halnya skala nominal dan ordinal. Hanya saja yang menjadi pembeda dari skala ini adalah adanya jarak atau interval yang tetap antara variabel-variabelnya. Meskipun skala ini sudah memiliki nilai intrinsik dan jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatannya. Pernyataan ini bisa diartikan bahwa skala interval tidak punya nilai nol mutlak. Skala interval dicirikan oleh fakta bahwa angka 0 merupakan variabel yang ada. Pada skala ordinal, 0 berarti data tersebut tidak ada. Dalam skala interval, 0 memiliki arti. Misalnya jika kita derajat suhu, 0 tetap memiliki arti. Misalnya saja pada derajat suhu 0 derajat itu bisa menunjukkan arti lain. Misalkan di dalam Fahrenheit itu memiliki nilai yang berbeda. Meskipun dalam derajat itu merupakan 0 derajat.
Nah, selanjutnya yang terakhir di dalam jenis data skala ada yang namanya data rasio. Skala rasio adalah tingkat puncak pengukuran data. Ini merupakan perluasan dari skala interval. Oleh karena itu, memenuhi 4 karakteristik skala pengukuran. Misalnya saja identitas, besaran, interval yang sama, dan properti nol mutlak ada di dalam data rasio ini. Skala pengukuran data ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan perbedaan dan besaran relatif angka. Beberapa contoh skala rasio termasuk panjang, berat, waktu, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah data berdasarkan waktu, ya. Ada time series, cross section, dan pooling. Time series adalah data yang terdiri dari satu objek namun terdiri dari beberapa waktu periode seperti harian, bulanan, triwulanan, dan tahunan. Misalnya data pertumbuhan PDB dari tahun 2009 sampai 2013. Objeknya hanya satu, yakni pertumbuhan PDB triwulan. Namun disajikan dalam beberapa periode dari tahun 2009 sampai 2013 secara triwulan. Contoh lainnya adalah data harian saham, data bulanan Bank Indonesia, rate dari tahun 2008 sampai 2014, dan lain-lain. Data ini nantinya akan diamati tren atau pola perubahannya dari tahun ke tahun. Itu berurutan, ya. Sehingga data ini dikatakan sebagai data historis atau runtun waktu. Pola perubahan atau tren pada waktu-waktu lampau tersebut akan dapat digunakan untuk mengestimasi pola perubahan pada tahun-tahun atau waktu yang akan mendatang. Selanjutnya ada data silang atau cross section. Data silang atau cross section adalah data yang terdiri dari satu objek namun memerlukan sub-objek lainnya yang berkaitan atau yang berada di dalam objek induk tersebut pada satu waktu saja. Tidak seperti data time series yang terdiri dari beberapa periode waktu. Misalnya data penjualan perusahaan pada bulan Januari 2014 terdiri dari data penjualan bersih dan data penjualan kotor pada bulan Januari 2014. Contoh lainnya adalah data kinerja keuangan perusahaan pada bulan Juli 2011 terdiri dari data DER, data ROA, dan data laba bersih atau earning after interest and tax. Selanjutnya yang terakhir ada data panel atau pooling. Data panel adalah data gabungan antara data time series dengan data cross section. Dikatakan data gabungan karena data ini terdiri atas beberapa objek atau sub-objek dalam beberapa periode waktu. Nah, selanjutnya di dalam data tersebut ada yang namanya distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel distribusi frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau data yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi lagi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Berikut saya lampirkan beberapa istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Ada yang namanya kelas interval, ujung kelas interval, yakni ada ujung bawah kelas atau UBK, ujung atas kelas atau UAK, kemudian ada panjang kelas interval, frekuensi, batas kelas interval, dan diantaranya ada batas bawah kelas dan batas atas kelas. Kemudian ada nilai tengah. Nah, dapat dilihat bahwa di sini merupakan di sebelah kanan ya, ada tabel distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa Universitas Majalengka. Di tinggi badan itu ada 151 sampai 153. Nah, 151 sampai 153 merupakan interval atau panjang kelas ya. Kemudian 151 dan ada bawahnya 154 dan itu merupakan kelas-kelasnya. Ada kelas 151 sampai 153, ada kelas 1
ada kelas 154 sampai 156, itu merupakan kelas-kelasnya dan sampai bawah. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya data yang ada di rentang kelas tersebut. Nah, berikut ini saya lampirkan mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi, dari mulai menentukan nilai terbesar, terkecil, kemudian banyak data, range, kemudian ada interval kelas, selanjutnya ada panjang kelas, dan untuk menentukan interval kelas pertama itu bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan latihan soal mengenai untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini merupakan data mentah nilai statistika dari 30 mahasiswa akuntansi. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensinya, kita tentukan dulu data terkecil, terbesar, dan banyak data. Data terkecilnya ada 50, merupakan ini 50 nilainya ya. Kemudian data terbesar 85, dan banyak data ada 30. Setelah itu kita tentukan rentang, yaitu nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Tentukan banyak kelas interval yang diperlukan dengan menggunakan aturan Sturges ya. Sturges. Banyak kelas 1 plus 3,3 log n. N ini merupakan banyaknya data yang akan kita hitung ya. 1 plus 3,3 log 30 sama dengan 5,87. Kita bulatkan menjadi 6 kelas. Jadi dari data mentah tadi kita dapat menentukan bahwa ada 6 kelas gitu ya. Kemudian menentukan panjang kelas interval. Caranya dengan rentang diperoleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian banyak kelas seperti yang tadi kita hitung, ada 6 kelas ya. Dihasilkan 5,83 atau kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya menentukan ujung bawah kelas interval pertama, UBK pertama, yakni 50 ya. Selanjutnya kelas interval pertama dihitung dengan cara menjumlahkan ujung bawah kelas dengan P dikurangi 1. Rumusnya kelas interval UBK plus P min 1. UBK yakni ujung bawah kelas pertama itu 50 ditambah 6. 6 ini merupakan interval atau panjang ya, dikurangi 1. Nah, ini adalah tabel distribusi yang sudah jadi dari nilai matematika 30 orang mahasiswa akuntansi. Kita dapat melihat bahwa kelas intervalnya ada 50, 56, 62, 68, dan panjang kelas intervalnya 50 sampai 55. Ini frekuensinya ada 1, ada 5, dan seterusnya. Nah, sesudah kita membuat tabel distribusi frekuensi, ternyata masih kita bisa olah lagi data tersebut. Ada yang namanya rata-rata atau mean, ada median, kemudian ada modus ya. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Nilai rata-rata merupakan atau mean ini ya, merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Cara perhitungannya ya bisa menggunakan rumus FIXI ataupun kode UI. Untuk lebih jelasnya saya tampilkan beberapa contoh cara menentukan mean atau rata-rata ini. Ada yang menggunakan rumus FIXI dan ada yang menggunakan rumus UI. Pengolahan data selanjutnya yakni ada yang namanya median. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Nah, yang terakhir tentang pengolahan data dari tabel distribusi frekuensi ada yang namanya modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data.
Nah, selanjutnya ada kuartil, desil, dan persentil yang berhubungan dengan distribusi frekuensi. Yang pertama ada kuartil. Kuartil adalah kelompok data yang sudah diurutkan, kemudian dibagi 4 bagian yang sama besar. Ada 3 jenis, yaitu kuartil pertama atau Q1 atau kuartil bawah. Selanjutnya ada kuartil kedua atau Q2 atau bisa disebut dengan kuartil tengah. Selanjutnya ada kuartil ketiga atau Q3 atau disebut dengan kuartil atas. Selanjutnya ada desil. Desil adalah kelompok data yang sudah diurutkan dibagi 10 bagian yang sama besar. Dan yang terakhir ada persentil. Persentil adalah kelompok data yang sudah diurutkan yang kemudian dibagi 100 bagian yang sama besar. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yakni tentang ukuran penyebaran data. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama ada jangkauan atau range, yaitu selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan nilai data dengan nilai yang kecil. Jadi selisih antara nilai yang terbesar dengan yang terkecil. Selanjutnya ada jangkauan antar kuartil atau hamparan, yakni selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama dengan rumus H sama dengan Q3 min Q1. Selanjutnya ada simpangan kuartil, yakni setengah jangkauan antar kuartil. Selanjutnya ada simpangan rata-rata, penyebaran nilai dari nilai rata-rata suatu data. Selanjutnya ada ragam atau variasi, adalah ukuran seberapa jauh sebuah kelompok data itu tersebar. Dan ada simpangan baku atau standar deviasi, merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Fungsinya yakni untuk menjelaskan bagaimana sebaran data dalam sampel, kemudian menyatakan hubungan antara titik, individu, dan mean atau rata-rata nilai dari sampel. Dan kita memasuki materi yang terakhir, yakni tentang angka indeks ya. Angka indeks sendiri ini merupakan angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam satuan persen. Tujuan dari pembuatan angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan. Seperti indeks harga mengukur perubahan harga, indeks biaya hidup untuk mengukur inflasi, dan lain-lain. Dalam angka indeks itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan penggunaannya, ada yang namanya indeks harga atau price index. Indeks harga adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang, baik satu barang atau sekumpulan barang, yaitu menyangkut persentase kenaikan atau penurunan harga barang tersebut. Kemudian indeks harga itu bisa dibagi atau dibagi lagi menjadi yang pertama angka indeks harga tidak tertimbang. Adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang memengaruhi naik turunnya angka indeks. Angka indeks harga tidak tertimbang ini juga dibagi lagi menjadi ada indeks harga relatif sederhana, adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga. Kemudian ada indeks harga agregatif tidak tertimbang, dan yang ketiga ada indeks harga rata-rata agregatif tidak tertimbang. Selanjutnya ada indeks tertimbang, adalah angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor
yang dapat memengaruhi naik turunnya angka indeks. Kemudian dalam angka indeks harga tertimbang ini ada yang namanya indeks harga agregatif tertimbang. Ini dibagi menjadi beberapa bagian atau ada metode-metode tersendiri untuk menghitungnya. Ada materialized Perez, metode Paase, metode Dolbesch, Fisher, Marshall Edgeworth, dan metode Walsh. Kemudian dalam angka indeks harga tertimbang ini ada yang namanya indeks harga rata-rata tertimbang ya. Kemudian dari subpoin angka indeks tadi ada yang namanya angka indeks harga berantai ya. Adalah angka indeks yang disusun berdasarkan interval-interval waktu yang berurutan atau angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Selanjutnya dari subpoin jenis angka indeks menurut penggunaannya ada indeks kuantitas atau quantity index. Adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang baik yang diproduksi, dikonsumsi maupun dijual. Dan yang terakhir dari jenis penggunaannya ya, ada yang namanya indeks nilai atau value index. Adalah angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang dihasilkan, diimpor maupun diekspor. Kemudian yang terakhir dari jenis angka indeks yakni menentukan cara penentuannya gitu. Dari cara penentuannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada indeks tidak tertimbang, adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang memengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang kedua ada indeks tertimbang, ialah angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang memengaruhi naik turunnya angka indeks. Dan yang terakhir, indeks rantai adalah angka indeks yang disusun berdasarkan interval-interval waktu yang berurutan atau angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu yang kapan saja gitu sebagai waktu dasar. Ya teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai statistika ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa.